Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda semua berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Baik, kembali kesempatan ini Pak Jana ingin menjumpai anak-anakku sekalian. Saya ingin mengajak Anda, khususnya yang masih di bangku sekolah, untuk belajar bersama-sama dengan Pak Jana, yaitu adalah belajar matematika. Ya, matematikanya matematika pra-KBM. Jadi ini diutamakan untuk belajar mandiri anak sekalian. Materinya adalah turunan atau diferensial dari suatu matrik. Ya, itu pokok bahasanya itu. Sekarang materinya yang sedang akan kita pelajari yaitu adalah gradien persamaan garis singgung. Ya, oke. Itu yang akan kita pelajari. Nah, kita misalkan untuk bicarakan ini ada pada bidang koordinat. Ini sumbu X, sumbu Y, kemudian ini ada suatu kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx. Oke, ini ya, jadi ini kurvanya ini persamaannya adalah Y sama dengan Fx ya, oke. Kemudian ini ada sebuah titik A di sini ya, ada titik A, kemudian di sekitar ini ada titik B. Kemudian ini adalah garis AB. Oke, garis A ini punya koordinat dengan absis adalah A, X. Ya. Kemudian kalau ini adalah X, maka apa ini? Nilai tingginya ini, ya ini dari O sampai titik ini adalah apa? X maksud saya. Kemudian ordinatnya apa? Ordinatnya kita masukkan dalam apa? Dalam persamaan ini Y sama dengan Fx dengan memasukkan X. Ya, maka didapatkan di sini adalah nilai dari ordinatnya. Jadi titik A ini mempunyai koordinat absisnya X, ordinatnya adalah Fx. Oke. Kemudian titik B itu mempunyai absis yaitu X tambah H. Jadi ini dari sini X, kemari ditambah H. Ya, maka ordinat dari titik B adalah sama dengan ini. Fx ditambah H. Ya, absisnya X tambah H, ordinatnya X tambah H. Oke. Nah, ini adalah H ya, tambahnya. Tambahnya dari X ini. Nah, oke. Maka ini ada perbedaan. Perbedaan apa ini? Perbedaan tinggi ya. Ini tinggi B itu dari sumbu X sampai titik B. Kemudian tinggi A adalah dari titik ini, dari sumbu X ini sampai titik A. Ini tingginya adalah apa? Fx. Sedangkan ini tingginya adalah apa? Fx tambah H. Sehingga selisih tinggi antara A dan B berapa? Adalah sama dengan Fx tambah H dikurangi Fx. Ya, Fx tambah H itu dari sumbu X sampai titik B ini. Sedangkan Fx adalah dari sumbu X sampai dengan titik A. Oke ya, cukup jelas. Nah, sekarang akan kita perbandingkan, yaitu gradien garis AB. Gradien garis AB sama dengan apa? Yaitu ini, komponen apa? Komponen dari vertikal. Ya, komponen vertikal, yaitu adalah ini, dibagi komponen mendatar, adalah apa? H, ya oke. Jadi kita perbandingkan, jadi MAB gradien
garis AB adalah sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Nilai dari ordinat titik B dikurangi ordinat titik A dibagi apa? Dibagi H. Kali ini perubahan apa? Perubahan nilai vertikalnya, komponen vertikalnya, sedangkan A ini perubahan komponen mendatar ini, ya kan? Kalau dari A ke B mendatar dulu sebesar apa? H, kemudian vertikal sebesar ini. Fx tambah H dikurangi Fx. Oke, paham ya? Baik. Sekarang garis AB digeser sehingga titik A dan titik B berimpit di titik T, oke? Digeser. Jadi ini garis AB ini digeser sejajar ya, sejajar dengan AB, digeser kemari. Oke. Sehingga titik A dan B berimpit di titik T. Nah, di sini nanti ada suatu titik T di mana A dan B berimpit di situ, ya. Nah, mana itu garisnya setelah garis AB setelah digeser mana? Nah, ini ya, setelah digeser ini garis AB digeser. Nah, di sini ada titik T di sini, ya. Ada titik T. Di sinilah A dan B itu berimpit. Ya, di titik T ini dengan koordinat apa? X1, Y1. Oke. Nah, berarti apa? Berarti apa kalau titik A dan B berimpit? Bisa kalian bayangkan. A dan B berimpit, maka bagaimana nilai H-nya? Nilai H-nya tentu adalah mendekati 0, ya kan? Ya, ini digeser semakin dekat, A dan B-nya semakin dekat, lah kalau sampai titik T, A dan B berimpit, sehingga perubahan mendatar ini apa? Mendekati 0. Ya, dan garis GS merupakan garis apa? Garis singgung, karena hanya memotong kurva ini pada sebuah titik, yaitu satu titik T. Oke? Jadi T-nya juga sekarang disebut apa? Titik singgung. Nah, sekarang perhatikan nilai dari gradien GS ini sekarang. Ya, nilai gradien GS ini. Yang tadinya kan ini nih, dari AB ya kan. Nah, sekarang hanya mendekati 0. Maka gradien GS ini adalah merupakan nilai limit. Ya, limit dari apa ini? Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H dengan hanya mendekati 0. Kalian ingatkah ini? Ini apa ini? Konsep apa? Ya, di awal pembicaraan kita tentang diferensial atau turunan, ya. Ini adalah konsep turunan. Ya, oke. Nah, ini ditulis dengan menggunakan apa? F absen X, ya. Jadi ini merupakan turunan dari Y sama dengan Fx, ya. Ditulis sama dengan apa? F absen X. Oke, sekarang kita dapatkan bahwa gradien garis singgung M sama dengan apa? F absen XI. I-nya itu apa? I-nya adalah ini titik diambil dari titik singgung, ya. X pada titik singgung. Ya, oke. Nah, untuk nilai gradiennya pada garis ini, karena titik singgungnya adalah X1, Y1, maka nilai dari gradien garis singgung itu adalah M sama dengan apa? F absen X1. Ya, oke. Paham ya? Nah, sekarang perkaranya berikutnya. Kalau kita sudah tahu gradien suatu garis, titik yang dilewati tahu, maka kita bisa mencari apa? Persamaan garis itu. Ya kan? Nah, ini berikutnya. Perhatikan. Baik, sekarang kita mencari persamaan gradien garis singgungnya sudah, kita sudah tahu. Sekarang kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Ya, untuk mencari persamaan garis singgung kita harus tahu apa dulu? Titik singgungnya. Misalnya ini titik singgung. T sama dengan X1, Y1. Gradien garis singgungnya M sama dengan F absen X1, ya.
Oke, maka dari sini kita bisa mencari persamaan garis singgungnya dengan menggunakan apa? Persamaan umum garis lurus dengan gradien M melalui titik X1, Y1. Kalau ini kita substitusikan, maka diperoleh apa? Nah, ya, M-nya ini diganti dengan F absen X1 nih, kan? Oke, sekarang kita ambil contoh. Contoh 1. Suatu kurva dengan persamaan Y sama dan Fx, di mana Fx sama dan X kuadrat tambah X kurangi 12. Tentukan persamaan garis singgung pada titik ini. Ya, titik singgungnya tahu. Maka untuk mencari gradiennya gimana? Kita cari turunan pertamanya dulu ya. Turunan pertama dari fungsinya. Nih, fungsinya ini. Maka turunannya? Turunan pertama ini menjadi 2x ya. Kemudian ini menjadi 1. Ini 0 ya. Oke. Oke, sekarang nilainya berapa? Nilai gradiennya adalah sama dengan apa? Ini kalau X-nya itu kita ganti dengan negatif 2. Kan ini X1 ya kan? Masukkan kemari ya gitu. Nah, hasilnya apa? Ini 2 kali negatif 2, negatif 4 tambah 1 berarti ketemu negatif 3. Nah, itulah gradien garis singgungnya. Gradiennya tahu, titik singgungnya tahu, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya, yaitu ini dari sini kita pakai ya. Nah, ini X1-nya berapa? Negatif 10, Y1 ya. X1-nya berapa? Negatif 2. F absen X1-nya berapa? Yaitu ada negatif 3. Ini ada gradien ya kan? Masukkan. Masukkan. Maka kita dapatkan apa? Nah, ya, ini Y kurangi negatif 10 jadi Y tambah 10. Kemudian ini dalam kurung ini X kurangi negatif 2 jadi X tambah 2. Nanti kalikan dengan negatif 3 ya. Oke, kita dapatkan sebelah kiri Y tambah 10, sebelah kanan negatif 3X kurangi 6. Ya, nah kalau X-nya ke kanan, pindah kanan maka didapatkan apa? Didapatkan persamaan garis. Inilah persamaan garis singgungnya. Ya, ini negatif 10 ke kanan menjadi negatif 10, jadi ini menjadi berapa? Negatif 6 dengan negatif 10 jadi negatif 16. Ya, oke, inilah persamaan garis singgung yang kita cari. Bagaimana? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Oke ya. Kita lanjut, anak sekalian. Baik, kita lanjut contoh berikutnya. Contoh 2. Suatu kurva dengan persamaan Y sama dan Fx, di mana Fx sama dan negatif X kuadrat tambah 6x. Apa yang ditanyakan? Nah, ini. Tentukan persamaan garis singgung jika titik singgungnya mempunyai nilai absis X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Mencoba mencari mana dulu? Nah, tentu kita akan cari ini dulu nih, apa namanya? Titik singgungnya, ya. Titik singgung, karena absisnya sudah ada ya, tinggal nyari apa? Tinggal nyari Y-nya aja atau ordinatnya. Baik, kita jawab titik singgungnya. Cari apa ordinatnya dengan memasukkan ini pada persamaan kurva. Kita masukkan. X-nya ganti dengan negatif 2. Maka diperoleh negatif 2 kuadrat adalah 4. Depannya ada negatif ya. Nah, jadi nanti dapatkan negatif 4. Ini 6 kali negatif 2, 12. Negatif 12. Jadi, Y-nya sama dengan negatif 16. Ya, oke. Ini ordinatnya. Ya, ordinatnya ini. Ya, lupa belum saya tuliskan Y ya, tapi kalian sudah tahu ya bahwa Y sama dengan Fx nih. Ya, oke. Baik, titik singgungnya kita dapatkan negatif 2, negatif 16. Baik, titik singgungnya sudah lengkap, sudah tahu. Lalu untuk mencari persamaan garis tentu kita perlu gradien. Nah, gradien garis singgung adalah turunan pertama dari persamaan kurva ini.
Gradien garis singgung dari kurva ini adalah bisa kita cari, yaitu berapa? Negatif 2x ditambah berapa? Turunan ini adalah 6. Ya, jadi absen X sama dengan negatif 2 tambah 6. Oke? Masih ingat ya turunan ya? Ingat loh, belum lama ya. Sekarang kita ganti X-nya dengan negatif 2 untuk mendapatkan gradien ini. Nah, negatif 2 dari mana tadi? Ini nih, titik singgung ya, X-nya negatif 2. Jangan lupa tuh. Jangan bingung ya. Masukkan kemarin negatif 2 kali negatif 2 tambah 6. Ini berapa? 4 tambah 6, 10. Ya gitu ya. Oke, gradiennya tahu, titik singgung tahu, kita bisa mendapatkan persamaan garis singgungnya. Dengan menggunakan apa ini namanya? Persamaan umum, ya garis lurus yang melalui sebuah titik X 1,1 bergradien apa? M. Ya. Oke, masukkan. Ini Y, negatif 16. X-nya, X1-nya kita ganti berapa? Negatif 2. Maka diperoleh sebelah kiri plus 16, sebelah kanan 10x tambah berapa nih? 20, ya kan? Baik. Nah, ini persamaan garis singgungnya sudah selesai. Ya, selesai. Kalau ingin gambarannya seperti apa, Pak? Kalau digambar, nah, kalau digambar ini nggak diminta ya, ini sukarela saja nih gambarnya ya. Sumbu X mendatar, sumbu Y vertikal, ini terlalu jauh ya, nggak apa-apa. Dari sumbu Y ya. Oke, titik O. Oke. Kemudian kita cari apa dulu? Titik potong pada sumbu sumbu Y berarti 0 ya. Nah, titik potongnya 0. 0,0 berarti ini, ya kan? Kemudian kalau difaktorkan ini adalah berapa ini? Negatif X ditambah 6 kalikan X ya kan? Ya, berarti berapa? 0 dan 6. 0,0 dan 6,0 nih titiknya. Ya, punya sumbu simetri. Ini kalau dibagi negatif ini kan B ya, B dibagi negatif 2A ya. Nah, ingat cara gambar di apa? Fungsi kuadrat ya. Oke, ini fungsi kuadrat. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya kira-kira ya. Wah, seperti ini. Lalu persamaan garis singgungnya mana? Persamaan, oh ya ini tadi apa? Ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 6X ya. Y negatif X kuadrat tambah 6X. Ini persamaannya. Menghadap ke bawah grafiknya. Kemudian persamaan garis singgungnya Y sama dengan 10X tambah 4. Ya, ini memotong sumbu Y di titik 0,4 ya. Ya, mungkin sekitar ini titiknya. Kemudian garis itu naik dari kiri ke kanan. Nah, ini titik singgungnya, negatif 2, negatif 16. Ya, ini garisnya ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Baik. Mudah-mudahan semuanya jelas ya. Ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Apalagi ini? Masih ada contoh lagi. Ya, full contoh. Tidak masalah. Yang penting Anda semua siap memperhatikan. Oke? Ya. Apa ini contohnya? Diketahui suatu garis dengan persamaan Y sama dan MX, MX. Y sama dan 6X kurang 6. Menyinggung suatu kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Tentukan koordinat titik singgung tersebut. Nah, kita mencari koordinat titik singgung. Berarti titik singgung itu apa sih? Oke, kita data dulu garis singgungnya. Ya, ini garis singgung persamaannya ini. Kurva persamaannya ini. Ya kan? Nah, berikutnya ya titik singgung. Nah, ini kan tanyakan kan titik singgung.
Titik singgung. Titik singgung itu artinya apa? Perpotongan garis singgung dengan kurva pada sebuah titik. Ya, jadi titik singgung itu hanya satu. Ya, jadi ini garis dan kurva ini berpotongan pada satu titik. Oke, paham ya? Nah, kalau pada perpotongan pada satu titik artinya apa? Titik itu memiliki apa? X dari garis singgung itu sama dengan X pada kurva. Absis pada kurva maksudnya. Atau ordinat garis singgung di titik itu sama dengan ordinat apa kurva pada titik itu, pada titik singgung itu, ya kan. Jadi dapat kita simpulkan pada titik potong berlaku apa? YK sama dengan YL. Y kurva sama dengan Y, ya apa? Y garis lurus, garis singgung, ya kan. Oke. Nah, ini persamaan kurvanya sama dengan persamaan garis singgungnya. Oke. Ini sebelah kanan kita buat 0. 6X ke kiri jadi negatif. 6X. 6-nya ke kiri jadi tambah. Oke. Ruas kanan sama dengan 0. Kalau dijumlahkan X kuadrat. Ini berapa ini? Negatif 2X ditambah 1. Ya. Itu sama dengan 0. Itu apa ini? Ini berupa persamaan apa nih? Persamaan kuadrat. Fungsi apa? Persamaan fungsi kuadrat. Ya. Atau persamaan kuadrat. Nah, ini bisakah kita faktorkan? Kalau bisa kita dapatkan nanti X-nya ya. Tentu bisa. Apa ini kalau kita faktorkan adalah merupakan X. Faktornya berapa? Negatif 1 ya. Ini kan hasil kalinya 12 itu negatif 1. Berapa? 1. Jumlahnya negatif 2. Berarti bilangan itu adalah negatif 1. Jadi faktornya bisa kita nyatakan dalam bentuk kuadrat. Seperti ini kan. Ya. Coba kuadratkan. Suku pertama kuadrat, X kuadrat. Dikurangi 2 kali suku pertama kali suku 2. Ini 2X. Negatif 2X ya. Ditambah suku 2 kuadrat adalah 1. Ya. Nah, ini kalau X kurang 1 kuadrat sama dengan 0, berarti X kurang 1 sama dengan apa? Sama dengan 0, berarti X-nya 1. Oke, itu titik singgungnya, ya kan? Apa namanya? Absis titik singgung. Nah, X-nya sama dengan 1 untuk absisnya, maka berapa ordinatnya kita masukkan ke salah satu persamaan. Yang gampang hitung di atas atau yang di bawah, yang di garis apa yang di kurva. Terserah. Kalau anak-anak bilang setera, ya kan. Oke, ya, ini kita gunakan yang garis. Y sama dengan 6X kurang 1, X-nya kita ganti 1. Jadi berapa nih? 6 kali 1, 6 kurangi 6, 0. Jadi titik singgungnya adalah 1,0. Oke, gamblang ya. Gamblang. Baik. Gambarannya seperti apa? Nah, ini misalnya sumbu X, sumbu Y, titik O, ya kan, bidang koordinat. Kita gambar kurva ini. X kuadrat, yang persamaannya X kuadrat tambah 4X kurang 5. Berapa tuh ya? Yaitu adalah ngadap ke atas ya, karena ini koefisien X kuadratnya adalah positif ya, menghadap ke atas gitu. Nah, ini negatif 5, ini bisa jumlahnya 4. Berarti faktornya gimana itu? Ya, ini yang pasti memotong sumbu X, sumbu Y pada titik 0, negatif 5. Ya, kurva ini memiliki titik potong pada sumbu X adalah negatif 5,0 dan 1,0. Nah, sumbu simetrinya negatif 5 tambah 1 bagi 2. Ini berapa? Negatif 4 bagi 2, negatif 2 ini sumbu simetri. Nah, ini kurvanya. Ya, ini kurva apa? Y sama dengan X kuadrat tambah 4 kurang 5. Kemudian persamaan garis singgungnya persamanya 6 X kurangi 6. Mana ini kira-kira? Ya, itu, ya kan? Titik singgungnya di sini nih. Di mana? Di sini. Di sini nih titik singgungnya.
Ya, berapa tuh? 1,0 di sini nih. Ya gitu ya. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, ya, sampai di sini ya. Ada satu soal untuk latihan nih. Nanti diskusikan aja dengan temennya ini ya, untuk mencoba apakah Anda belajar sudah berhasil atau belum. Atau sebaliknya, nanti kalau ada laporan Pak, banyak yang nggak bisa, oh berarti Pak Jana memaparkan dengan video ini kurang jelas. Nah, nanti ada perbaikan untuk berikutnya, atau yang pasti guru kalian akan membantu ya untuk lebih jelas lagi. Baik, terima kasih. Terus bersemangat, Anda pasti bisa. Kunjungi Bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih atas subscribe, like, dan share-nya. Oke, sampai jumpa.